Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Rohmah, NIM 519101202. Saya dari Prodi Pariwisata kelas D. Saya ingin menjelaskan tentang bisnis plan Pondok Terapung. Nah, Pondok Terapung tersebut merupakan jenis usaha makanan, kafe dan resto yang berdiri sejak pada tahun 2017 dengan lokasi Penumpuan Jaya, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Nah, Pondok Terapung ini menyediakan jenis makanan dan minuman sebanyak 10 macam jenis makanan, mulai dari olahan daging sapi, daging ayam, bakso dan jenis mie-mian lainnya. Terus 25 jenis minuman seperti aneka kopi, terus aneka milkshake, aneka jus dengan topping seperti boba, terus ada jelly, choco chips, coklat dan keju. Nah, di sini juga Pondok Terapung menyediakan cemilan seperti sosis, nugget, batagor dan kentang goreng dan gorengan seperti biasanya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari Pondok Terapung ini yang pertama yaitu lokasi yang sangat strategis. Lokasi yang sangat strategis ini karena Pondok Terapung tersebut berlokasi di tepi jalan utama lalu lintas dan merupakan satu-satunya jalan. Nah, yang kedua yaitu lokasi Pondok Terapung ini berada di antara SDN 01 Penumpuan Jaya dan SMP 03 Penumpuan Jaya. Nah, selain itu Pondok Terapung juga dekat dengan pabrik yaitu PT Kirana Sapta dan Bandara Ekodang. Nah, untuk yang kedua yaitu physical dividends, yaitu bentuk fisik dari Pondok Terapung tersebut. Pondok Terapung ini bentuk fisiknya sangat kreatif. Nah, untuk Pondok Terapung tersebut lokasinya itu dibagi dua, ada bagian depan dan ada bagian belakang. Nah, bagian depannya itu berada di daratan dan juga termasuk lokasi parkir. Nah, sementara untuk tempat makannya itu dibangun di atas kolam yang dengan luas kurang lebih dari 200 meter kuadrat. Nah, untuk bagian depan itu bagian-bagiannya seperti kasir, dapur, terus gudang, terus untuk musola, kamar mandi, nah terus untuk tempat tinggalnya karyawan. Nah, untuk bagian belakangnya itu berbentuk seperti ini ya, bentuk segi 4. Nah, di ruang tengah inilah mereka yang berkunjung itu bisa langsung melihat ikan-ikan secara langsung, bahkan diperbolehkan untuk memberi langsung makan ikan. Nah, bagi mereka yang ingin melihat ikan secara dekat, kami menyediakan fasilitas seperti sepeda air bebek. Nah, mereka langsung menggunakan itu. Nah, untuk rutenya yaitu di ruangan yang kosong tadi. Nah, untuk sebelah kirinya ini itu adalah tempat ruang karaoke. Nah, bagi mereka yang ingin karaokean juga bisa langsung ke sana. Selain tempat makan juga bisa langsung tempat karaoke. Nah, untuk bagian depan pinggir kolam itu ditumbuhi oleh tanaman berbagai macam, mulai dari bunga, terus ada yang pohon-pohon dan berbagai macam lah
yang sehingga untuk lokasi parkirnya juga sangat bagus. Nah, tapi untuk di tepi kolam itu juga unik. Nah, untuk yang ketiga yaitu bahan bakunya mudah didapat. Nah, untuk bahan baku atau bahan pokoknya itu yaitu seperti cabai atau cabai rawit. Nah, cabai ini ditanami di tanah kosong bagian atas kolam. Ada juga tanaman jahe. Nah, untuk kelapa ini di pinggir-pinggir kolam itu juga dibangun. Itu juga merupakan salah satu agar pondasi kolam itu kuat. Nah, terus untuk seperti bawang-bawangan, kunyit, lengkuas, sereh, dan berbagai macam bumbu-bumbu lainnya itu sangat mudah didapat di toko-toko terdekat. Nah, yang keempat yaitu produk unggulan. Nah, produk unggulan ini yang merupakan menu andalan dari Pondok Terapung yaitu ikan. Ikan ini juga merupakan atraksi dan ikon dari Pondok Terapung itu sendiri. Nah, ikan bakar, ikan goreng atau jenis ikan lainnya, terus daging sapi dan soto. Nah, dalam pembuatan ketiga menu andalan ini yaitu tetap menjaga rasa yang sangat tradisional, sehingga dari bahan-bahan, terus cara memasak, alat-alat itu sangat masih tradisional. Hal tersebut untuk tetap menjaga dari tekstur, aroma, warna, dan rasa pada makanan tersebut. Nah, untuk bahan garnish atau platingnya itu kan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan disukai banyak orang seperti timun, tomat, dan selada. Nah, hal ini juga untuk meminimkan harga jual pada makanan tersebut. Nah, untuk yang keempat, ya udah pasti sebenarnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu weakness, yaitu kelemahan pada Pondok Terapung ini, yaitu karena lokasinya yang outdoor, jadi makanan akan lama untuk bisa dinikmati oleh konsumen, dan Pondok Terapung ini sendiri tidak menyediakan makanan cepat saji, kecuali jenis mie-mian yang bisa dimasak sekitar 5 menit paling lama. Nah, jadi untuk 15 sampai 20 menit itu waktu untuk makanan berat, dan 10 sampai 15 menit itu untuk makanan ringan. Dan kalau untuk aneka minuman itu masih tergolong cepat untuk bisa langsung diantar ke konsumen. Terus yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama menjadi peluang dari Pondok Terapung ini yaitu masyarakat yang semakin konsumtif, terutama terhadap bahan pangan, sehingga melihat dari peluang itu sangat bagus untuk membuka usaha makanan. Terus yang kedua, untuk usaha makanan di daerah ini masih tergolong sangat sedikit, dan jaraknya dari satu ke tempat yang lain itu lumayan jauh. Terus yang ketiga, lokasinya yang karena di tepi jalan, terus tempat lalu lintas, dan berada dekat dengan tempat-tempat orang untuk bekerja. Terus yang terakhir yaitu ancaman. Nah, ancaman di sini yaitu seperti kami sangat kesusahan untuk mendapatkan sumber daya manusia, karena di masa pandemi ini semua sangat diperketat, dan untuk daerah ini juga kebanyakan mereka yang sudah berada di rantauan itu tidak kembali ke desa, dan begitu pula yang di desa bisa keluar untuk ke tempat rantau. Nah, yang
ancaman lainnya yaitu penurunan ekonomi. Karena adanya pandemi ini, bahkan bukan untuk daerah saya, bahkan secara Indonesia itu kita mengalami penurunan ekonomi yang drastis, sehingga masyarakat itu hanya sedikit, yang biasa 2 kali sekarang 1 kali untuk berbelanja. Terus dengan adanya pandemi ini kami juga pernah ditutup untuk menghindari penyebarannya COVID-19 ini. Dan sebenarnya karena akibat COVID-19 inilah yang merupakan ancaman terbesar dari usaha makanan ini. Cukup sekian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada kurang atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Terus terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu, terus memberikan cara pandang, terus memberikan banyak pengalaman-pengalaman yang mengubah sekian banyaknya terhadap diri kami sendiri. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.